teman-teman, makasih udah ngeklik video ini. Jadi di video kali ini aku bakalan jawabin Q&A atau pertanyaan atau ulasan kalian yang ada di kolom komentar video aku. Dan beberapa juga ada yang nanya DM aku lewat Instagram. Cuma kali ini aku pengen jawabinnya yang dari YouTube dulu aja. Langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi yang pertama ada yang nanya, kuliah di mana kak? Gitu. Terus ada juga yang nanya lagi, kalau boleh tahu kakak kuliah di univ mana ya kak? Oke, jadi aku bakal perkenalkan diri aku dulu. Kenalin semuanya teman-teman, nama aku Rita. Jadi aku itu mahasiswa semester 5 dari D4 Usaha Perjalanan Pariwisata di Politeknik Sahid Jakarta. Oke, lanjut ya. Lanjut ke pertanyaannya, Politeknik Sahid sama STP Sahid itu sama? Jadi jawabannya iya, kalau Politeknik Sahid sama STP Sahid itu sama. Jadi STP Sahid itu nama dulunya dan sekarang udah berubah namanya jadi Politeknik Sahid. Tapi untuk program studinya sendiri masih berkaitan selalu dengan pariwisata dan hospitality. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Kak mau nanya, kalau pas jalan-jalan emang ngeluarin banyak uang. Jadi gini, untuk pengeluaran banyak uang atau tidaknya itu tergantung trip yang kalian ambil dan kalian pilih. Jadi kalau misalnya aku waktu itu nentuin sendiri destinasi untuk suatu perjalanan itu. Dan pinter-pinternya kita untuk dapetin harga yang paling murah tapi tetap nyaman gitu ya untuk melakukan tour kayak gitu. Jadi kalau dibilang mahal atau enggak, ini tergantung kalian tuh bisa nggak sih nyari harganya itu yang apa ya, yang sesuai lah gitu, yang nggak terlalu mahal tapi juga nggak murahan gitu, tetap nyaman. Nah itu tergantung kalian. Terus ada lagi yang nanya, gemuk bisa nggak ya daftar di STP Sahid? Aku takut ditolak soalnya gemuk. Gini ya, aku kasih tahu, mau kalian kayak gimana pun itu bisa masuk kampus pariwisata. Tapi untuk kalian masuk ke dunia industri pariwisata sebenarnya itu tergantung dari pekerjaan apa yang mau kalian pilih. Misal ya kayak dari aku jurusan usaha perjalanan wisata dan nanti aku mau lanjutin gitu ya, misalnya sekolah di pramugari. Nah itu pasti ada kriteria sendiri gitu. Tapi kalau untuk masuk di Politeknik Sahidnya aku rasa nggak ada. Jadi tenang aja mau visi kalian kayak gimana. Tapi nanti kalau misalnya kalian lulus dan emang udah kepikiran nih mau lanjut kemana yang mempunyai aturan untuk fisik gitu ya, itu kalian bisa sesuaikan selama kalian lagi kuliah. Terus ada yang nanya, Rita nomornya berapa? Nah mungkin di sini maksudnya mau nanya kali ya tentang jurusan pariwisata, dan aku bakalan kasih tahu kalian kalau mau nanya tentang jurusan pariwisata silahkan sok DM aku ke @ritawi_. Nanti bakal aku taruh di setiap description box itu, aku selalu nyantumin link Instagram aku. Jadi kalau kalian mau nanya sesuatu yang kalian belum paham dan insya Allah aku bisa jawab, pasti aku jawab gitu, langsung DM aja ya. Jadi nggak pakai nomor telepon. Terus ada lagi yang nanya, batas usia maksimal berapa Min kalau daftar di Sahid? Aku dikira Min. Jadi untuk batas usia maksimal, aku juga sebenarnya kurang tahu ya, karena menurutku kalau kampus swasta itu sih nggak ada batas maksimal usia gitu loh. Kalian mau karyawan pun bisa. Di Sahid itu ada program karyawan, tapi nanti kalian ambilnya tuh di Sahid Sudirman. Jadi kalau untuk usia maksimal aku rasa nggak ada. Lanjut, ada yang ngomong, ini bukan pertanyaan sih, dia lebih kayak ke request gitu. Maaf kak, cara pendaftarannya dong. Insya Allah saya mau masuk tahun ini. Nah untuk teman-teman yang mau daftar, insya Allah aku buatin videonya. Tapi biar lebih jelasnya dan lebih akuratnya, kalian bisa langsung cek ke web Politeknik Sahid. Nanti aku taruh lagi linknya di description box. Makanya jangan lupa untuk selalu cek description box aku, karena di situ ada link untuk kalian menuju web tentang Politeknik Sahid gitu. Jadi biar lebih jelas. Tapi ini aku jawab aja ya, kalau cara pendaftarannya aku waktu itu sebelum ada wabah COVID-19 ini, aku langsung datang ke Politeknik Sahid, terus aku tanya-tanya dulu, aku ambil brosur dulu, terus ditawarin gitu loh, kamu mau tes sekarang atau enggak gitu.
Pokoknya nanti lebih jelasnya kalian langsung datang aja ke Politeknik Sahid. Tapi kalau lagi pandemi kayak gini, lebih baik kalian langsung cek dulu Politeknik Sahid dan cek juga Instagram Politeknik Sahid karena di situ ada update tentang penerimaan mahasiswa baru. Oke, lanjut ya. Jadi ini pertanyaannya emang hampir sama. Yang pertama, Kak, ini daftarnya nggak bisa lewat web gitu ya. Jadi jawabannya itu bisa, karena setahu aku pas kalian buka nih webnya Politeknik Sahid, di situ ada PMB, penerimaan mahasiswa baru. Jadi coba aja kalian lihat, mungkin di situ ada tata cara gimana kalian dapetin formulirnya, gimana untuk tesnya selama lagi pandemi kayak gini. Terus biaya kuliahnya setahu kakak berapa? Nah, kalau untuk biaya kuliah ini beda-beda banget. Pertama, tergantung kalian ambil di kampus mana dulu, karena Sahid itu ada banyak kampusnya. Terus yang kedua, itu dipengaruhi kalian ambil D3 atau D1 atau D4 kayak gitu, itu dipengaruhin. Terus lagi biaya kuliahnya itu yang ketiga dipengaruhi sama praktek kalian gitu. Tergantung, karena tiap tahun setahu aku kayak beda gitu ya destinasi tempat wisatanya kalau di jurusan aku gitu. Jadi itu tergantung kalian lagi. Balik lagi, kalau untuk biaya kuliahnya lebih baik tanyakan langsung aja ke Politeknik Sahid atau enggak ke nomor teleponnya Politeknik Sahid. Oke, pertanyaan selanjutnya, harus lancar berbahasa Inggris kah? Jadi menurut aku sendiri ya, harus lancar banget tuh juga enggak, tapi selama kalian belajar itu kalian harus memperlancar bahasa Inggris kalian, karena secara kita bekerja di pariwisata dan itu juga merupakan suatu kebutuhan gitu. Jadi kalau untuk pas saat dites sih kayaknya ya yang penting bisa aja dulu gitu loh, nggak harus lancar, tapi nanti sambil belajar kalian harus sambil memperlancar bahasa Inggrisnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau SMK Binis Daring dan Pemasaran bisa lanjut pariwisata nggak ya? Sebenarnya aku nggak tahu daring itu apa. Terus kalau ditanya bisa lanjut pariwisata atau enggak, jawabannya bisa. Mau kalian dari multimedia, mau kalian dari IPA, IPS, mau kalian dari bahasa, mau dari perawat juga, farmasi, semuanya pokoknya itu bisa. Supaya itu bisa lanjut untuk kuliah di jurusan pariwisata gitu. Selagi kalian emang mau, minat, dan emang kalian suka sama jurusan itu, pasti bisa menurut aku. Terus ada yang nanya juga, di Magelang dapat apa mbak? Untuk yang belum tahu, di Magelang, jadi aku tuh PKL atau magang atau prakterin gitu. Jadi di sana aku magang di Balai Konservasi Borobudur. Di sana kerjanya seru banget. Karena apa ya, nggak bosen gitu loh. Kalian nggak hanya di dalam ruangan, nanti kalian ke Borobudur, ke candinya banyak banget ya, bukan Borobudur karena itu kompleks Candi Borobudur tuh ada Candi Mendu, Candi Pawon, pokoknya seru banget. Jadi jawabannya aku di Magelang itu PKL. Kalau perhotelan dong kak, di Sahid kayak gimana? Oke, jadi ini ada yang minta aku untuk bahas seputar perhotelan. Bukannya aku nggak mau bahas seputar perhotelan, karena gini, aku sendiri nggak ngerti tentang perhotelan. Mungkin ya aku bakalan kasih lihat gitu ya, misalnya perhotelan belajarnya ini, tapi aku nggak bisa ngejelasin di pelajaran itu ngapain. Nanti deh ya, insya Allah kalau temen aku yang dari perhotelan mau gabung di video aku bakalan tanya-tanya tentang perhotelan. Jadi kalian harus subscribe dulu channel aku sekarang, karena aku bakalan bahas lebih banyak lagi tentang perhotelan dan pariwisata. Oke, terus ada yang nanya, kak boleh tahu gak perkiraan biaya per semester? Ini aku jawab dulu ya. Jadi kalau untuk perkiraan biaya semester, aku bakal kasih tahu ya. Jadi per bulannya itu aku bayar sekitar 2 juta lebih. Itu per bulan. Jadi kalian kaliin aja, satu semester tuh ada 6 bulan. Nah, jadi kalian sendiri tuh ya per semesternya berapa. Dan biasanya mulai pembukaan penerimaan mahasiswa baru bulan berapa kak? Kalau aku waktu itu ingetnya sih kayak bulan Juli gitu, pasti setiap bulan Juli, bahkan dari Juni deh ada gelombang pertama, selanjutnya gitu. Jadi sekarang tuh Sahid emang lagi buka, BTW ini bulan Juli ya, bulan Juli akhir. Jadi saya tuh udah buka dari bulan Juni setahu aku. Nah, untuk yang mau tahu infonya lagi bukanya sampai kapan, kalian langsung aja cek ke Instagramnya Politeknik Sahid. Pertanyaan selanjutnya, kak, hospitality pariwisata sama yang kakak bahas sama atau beda ya? Jadi gini ya, sebenarnya semua jurusan pariwisata tuh hampir mirip, kecuali kalian emang ambilnya yang perhotelan, karena itu emang udah beda jalur. Kecuali kalian ada yang jurusannya kayak pemasaran, bisnis pariwisata dan sebagainya.
manajemen pariwisata kayak gitu, itu mungkin ya hampir sama pelajarannya, hanya mungkin difokusinnya yang berbeda. Nah, tapi kalau untuk hospitality pariwisata sendiri, ini aku kurang ngerti hospitality-nya itu dalam bentuk perhotelan atau gimana, aku juga kurang paham. Jadi aku juga kurang bisa jawab sebenarnya sama atau beda. Oke, selanjutnya ini ada ulasan gitu, dia bukan pertanyaan sih, jadi langsung aja kita baca. Kak, sebentar lagi aku masuk SMK jurusan travel. Aku udah lihat 2 video kakak yang lain. Makasih. Kayaknya aku masih butuh referensi deh. Hehehe. Terima kasih katanya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, masih butuh referensi, masih banyak pertanyaan, boleh banget DM aku. Sekali lagi aku bilangin, kalian boleh banget DM aku. Dan aku bakalan jawab kalau emang aku bisa ngejawabnya gitu. Dan aku emang udah pernah pengalaman gitu, pasti aku bakalan jawab. Jadi gak usah bingung-bingung lagi. Dan terus masih butuh referensi, gak apa-apa, kalian bisa cari referensi lewat manapun, lewat akun YouTube siapapun. Kalian bisa tanya lewat siapapun dan bisa juga cari di Google, yang penting jangan males nyari kalau emang kalian butuh referensi. Dan jangan sungkan juga kalau mau nanya tentang pariwisata di DM aku. Oke, lanjut. Tour itu kelas berapa misalnya, Kak? Nah, jadi kalau di kuliah aku nggak tahu sih ya, ini yang nanya anak SMK mungkin kali ya, jadi makanya dia nanya kelas berapa. Nah, jadi berhubung aku udah kuliah, jadi kalau untuk tour itu ada di semester 1 dan 2. Itu emang yang tour besar gitu loh. Jadi yang pertama itu dari yang udah aku jelasin di video aku sebelumnya, jadi please banget kalian harus lihat video aku yang sebelumnya. Nah, jadi di situ aku jelasin lah turnya kemana aja. Dan itu dilakukan di semester 1 dan semester 2. Nah, selanjutnya ada lagi yang nanya, Kak, kalau wawancaranya gimana? Nah, kalau wawancara sendiri waktu aku itu hanya ya basic aja sih, kayak ditanyain tentang kesukaan kamu, hobi kamu, terus kayak latar belakang keluarga kamu kayak gitu, dan alasan kenapa kamu pengen ambil pariwisata, paling kurang lebih kayak gitu. Dan itu pakai bahasa Inggris. Terus ada lagi yang nanya, kalau nggak pandai bahasa Inggris kemungkinan lolos atau enggak? Nah, jawabannya itu karena kampus aku itu kampus swasta, jadi kemungkinan kalian diterima tuh besar banget. Beda kalau kalian ambil yang emang langsung didikan dari Kemenpar gitu. Maksudnya emang kampusnya Kemenpar itu beda lagi. Mungkin itu akan ada saingannya karena itu sistemnya hampir sama kayak SBMPTN, tapi ini khusus kampus pariwisata gitu. Jadi kalau kemungkinan lolos atau enggak, kemungkinan lolos. Terus ada yang nanya, Kak, gajinya berapa? Aku nggak ngerti ini maksudnya nanya gaji gimana. Mungkin dia ngiranya aku udah kerja di Politeknik Sahid kali ya, padahal enggak. Jadi kalau untuk gaji, aku tuh nggak digaji sama siapapun. Tapi kalau emang di kampus pariwisata tuh kita bisa ambil part time dengan Kemenpar, terus bisa banyak event yang lain-lain, dan itu emang menghasilkan banget. Dan aku baru kenal dunia pekerjaan yang emang beneran kerja tuh pas aku kuliah gitu. Jadi kayak banyak jadi kayak banyak jadi kayak banyak jaringan dari kakak tingkat yang berbagi gitu. Jadi nanti ya kita dapat penghasilan sendiri gitu, tapi ini bukan gaji ya. Ada lagi yang tanya, berapa semester jurusan pariwisata nih, Kakak? Jadi untuk berapa semesternya itu tergantung kalian ambil diploma apa. Kalau kalian ambil diploma 1 ya kalian hanya menjalankan 2 semester. Kalau kalian diploma 3 kalian 6 semester. Kalau kayak aku diploma 4 yang gelarnya sarjana terapan pariwisata atau ESPAR itu ya 8 semester gitu. Ya, jadi balik lagi bukan masalah mau jurusan pariwisata atau yang lainnya, tapi balik lagi kalian ambilnya diploma berapa. Itu jadi bisa nentukan kalian semesternya sampai semester berapa gitu. Terus ada lagi yang nanya, Wi, ke Banyuwangi di wisata mana, Kak? Kebetulan saya dari Banyuwangi. Nah, untuk waktu aku trip Jawa Bali itu aku ke daerah, maaf ya kalau waktu itu aku salah ngomongnya, tepatnya aku ke Jawa Timur, nggak hanya ke Banyuwangi. Nah, jadi selama di Jawa Timur itu aku jawab nih, aku datang ke Baluran, Taman Nasional Baluran, terus ke Savana Bekol, terus ke Pantai Bama dan hutan mangrove gitu. Habis itu aku langsung ke Banyuwangi, ke Pelabuhan Ketapang, habis itu nyebrang ke Bali. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang nanya, dananya tripnya pribadi atau ada bantuan dari kampus, Kak? Oke, jadi gini, untuk
tiap kampus pastinya berbeda, tapi kalau untuk kampus Politeknik Syahid sendiri, kalau kalian mau mendapatkan dana bantuan dari kampus, kalian harus mengajukan proposal. Kalian harus mengajukan dana proposal serinci-rincinya, setransparan-transparannya, sampai apapun kalian masukin di jumlah di situ. Nah, nanti insya Allah kalau emang disetujui perjalanannya oleh kampus, nah itu akan turun dananya. Tapi nggak sesuai sama dana yang kalian cantumkan di proposal. Biasanya tuh lebih kecil daripada dana yang kalian cantumkan di proposal. Bisa kali cuma kayak setengahnya gitu. Dan jadi itu pinter-pinternya kelas kalian aja, mau ngadain uang kas, apa mau jualan bareng, atau gimana untuk tripnya itu lebih mengurangi dana gitu. Nah, selanjutnya ini lebih ke permintaan gitu. Dia request, Kak bikin video sharing pengalaman prakerin dong. Untuk yang nggak tahu prakerin apa, jadi prakerin itu praktek kerja industri. Nah, seperti yang tadi aku udah jelasin, aku kan praktek kerja industri di bawah Kemdikbud, tepatnya di Balai Konservasi Borobudur. Nah, untuk kalian yang mau aku buatin video gimana anak pariwisata itu magang di Balai Konservasi Borobudur, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakal buatin video tentang pengalaman aku magang di Magelang. Nah, terakhir nih, ada yang bilang, Kak mau tanya, untuk jurusan destinasi pariwisata, apa bisa juga bekerja di perusahaan penerbangan? Dan kalau boleh tahu bedanya dengan usaha prodi, dan bedanya dengan prodi usaha perjalanan wisata itu apa? Jadi gini, kalau yang nanya bisa juga bekerja di perusahaan penerbangan, aku kurang tahu matkulnya. Nah, tapi yang udah aku cari, matkul dari jurusan destinasi pariwisata itu lebih ke perencanaan dan pengembangan destinasi wisata. Terus ada pemasaran destinasi wisata, pengelolaan destinasi wisata, terus bahasa asing, ya normal lah ya, semua juga belajar bahasa asing. Terus pemberdayaan masyarakat sama pariwisata kreatif. Nah, jadi aku juga kurang tahu nih, bisa nggak sih yang ambil jurusan destinasi pariwisata itu kerja di airlines? Karena menurut aku sendiri ya, kalau kalian ambil destinasi pariwisata, kalian bakal lebih fokus untuk memanage destinasi itu, gimana caranya destinasi itu tetap berkembang, tetap keren, tetap menghasilkan dan tidak rusak. Pokoknya segala macamnya kalian pelajarin hanya mengenai destinasi itu gitu. Tapi kan faktor penunjang pasti ada dong, akomodasi untuk menuju destinasi tersebut. Jadi kemungkinan kalian juga bisa kerja di perusahaan penerbangan gitu. Dan di sini ya yang aku cari tahu lagi lebih dalam tentang jurusan ini, lulusan dari jurusan ini tuh macam-macam banget. Ada yang di tour guide, di WO, wedding organizer, ada di Kementerian Pariwisata, industri makan dan minuman, industri penerbangan tuh. Jadi ada highlight industri penerbangan, kalian bisa highlight. Terus pengusaha sama travel blogger gitu. Jadi menurutku bisa, karena yaitu pasti di sisi lain, walaupun kalian ada mata pelajaran intinya nih, pasti ada juga belajar tentang akomodasi pariwisata. Dan kalau kalian fokusin di akomodasinya, insya Allah bisa kerja di penerbangan gitu. Oke teman-teman, jadi segitu aja yang masuk di komentarnya YouTube aku, dan aku nggak bakal bahas yang di DM aku karena kalian itu privacy lagi kalau kalian mau nanya lewat DM. Dan aku minta maaf banget kalau video ini masih kurang jelas, masih kurang tepat, dan kurang meyakinkan. Kalian bisa cari sumber referensi dari manapun, dan kalian juga jangan males cari kalau emang kalian minat dengan jurusan tersebut, dan kalian bisa juga tanya orang-orang yang kalian percaya. Makasih teman-teman udah mau nonton video aku. Jangan lupa tonton video-video aku lainnya, dan jangan lupa untuk di like, komen di bawah, sama subscribe. Dan jangan lupa kalau kalian punya saran, pendapat, dan juga pertanyaan, boleh langsung tanya di bawah, nanti aku jawab. Bye!